Guys, iOS 18.6 udah rilis nih. Kira-kira apa aja sih update fitur dan juga perbaikannya? Nah guys, beberapa hari yang lalu Apple udah rilis iOS 18.6 dan di situ Apple klaim bahwasannya ada beberapa perbaikan fitur seperti menyediakan perbaikan bug dan juga perbaruan keamanan penting serta foto yang ada di memori film di bagian galeri kita itu nggak bakal bisa dibagikan lagi. Nah, kalau di HP Mimin sendiri nih, dari iOS 18.5 mau update ke iOS 18.6, itu ukurannya sekitar 822 MB. Kira-kira dengan update segitu besarnya, worth it gak sih? Kira-kira iPhone seri berapa aja sih yang bisa update ke iOS 18.6? Nah, kalau kita buka di website Apple, di situ ditulis bahwasannya dari iPhone XS ke atas. Dan juga kebetulan Mimin lagi ada stok iPhone XR, di situ juga ternyata masih bisa buat update loh guys ke 18.6 ini. Jadi buat kalian yang HP-nya XR, iPhone 11, jangan khawatir, kalian masih bisa update ke iOS 18.6. Nah, salah satu yang di fix bug-nya yang krusial banget yaitu di bagian perekaman dan juga recording teman-teman. Nah, kalau kita ngerekam kan biasanya di pojok kanan atas ada titik, kalau nggak warna hijau, warnanya adalah oranye. Nah, ini buat nandain kalau unit itu sedang ngerekam ataupun nge-record suara kita. Nah, di iOS 18.5 kemarin sempat ngebug. Jadi kalau kita ngerekam, kita nge-record itu nggak ada tanda kalau kita lagi nge-record ataupun ngerekam. Itu menurut Mimin bahaya banget sih, karena kita jadi nggak bisa tahu kalau unit ini sedang ngerekam apa yang kita omongin. Jadi mengganggu privasi kita lah ya. Nah, sekarang kita bahas bagian performance-nya guys, setelah pakai iOS 18.6 ini. Jadi, setelah pakai iOS 18.6 ini, itu kerasa cukup oke banget di bagian performance-nya. Terutama untuk meredamkan si panas yang sebelum-sebelumnya terus terjadi di iOS 18.5 ke bawah di HP ini, kayak gitu ya. Dan juga untuk bagian layarnya itu lebih smooth, karena banyak banget laporan juga yang masuk di iOS 18.5 ke bawah, sering banget tuh refresh rate dari layar tuh turun. Tapi kalau di iOS 18.6 ini, dia udah enak banget buat scroll dan juga buat pemakaian sehari-hari. Nah, di iOS sebelumnya, di versi sebelumnya seperti 18.5 ke bawah, banyak banget yang bilang kalau layarnya itu kadang nge-freeze, keyboardnya dia nge-lag, dan juga notifikasinya delay. Nah, bug-bug tersebut buat di iOS 18.6 ini udah diperbaiki guys, dan Mimin sendiri udah ngerasain. Mimin juga sebenarnya kejadian juga tuh masalah notifikasi delay dan juga keyboardnya nge-lag. Tapi di iOS 18.6 ini semuanya udah diperbaiki dan semuanya udah kembali seperti semula lagi. Itu oke banget sih. Nah, update fitur selanjutnya yang krusial ada di bagian voice over teman-teman. Dimana di iOS 18.5 ke bawah itu ternyata voice overnya bisa bacain password kita secara lantang gitu. Bahkan iya masa password kita gitu ya yang sebenarnya privasi bisa dibacain secara lantang. Nah, itu udah di fix sama Apple untuk gak bisa bacain password lagi. Nah, dari segi security, Apple juga ngeluarin update fixing bug-nya juga nih guys, yaitu dari segi benerin yang namanya project-nya itu One Day Flaw, di mana disitu benerin di bagian WebKit ada sesuatu yang ditambal sama Apple. Jadi, apa itu One Day Flaw? One Day Flaw itu bayangin gini deh, enaknya gambarannya, di iPhone lu ada sistem, ada lubang rahasia sistem gitu yang para hacker tuh udah tahu buat ngebobol iPhone orang-orang kayak gitu, dan juga bisa juga terjadi ngebobol iPhone kita. Bahkan developer Apple baru tahu sekarang kayak gitu, ngeri kan? Dan juga lubang rahasia itu adanya di WebKit. Jadi apa itu WebKit? Nah, WebKit itu gampangnya kalau misalkan kita mau buka Safari itu pakai WebKit. Kita terus buka link Instagram, buka link WhatsApp, itu yang kerja WebKit. Nah, yang seru dari update iOS 18.6 ini adalah firmware-nya ke-update teman-teman. Jadi kalau sebelumnya itu kita pakai firmware 3.6 di iOS 18.5, itu bakal ke-update jadi 5.70 sekian di iOS 18.6. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya firmware modem ini nantinya bakal ke WiFi, jaringan kita, dan juga Bluetooth kita itu bakal lebih stabil dan juga lebih ngebut pastinya. Nah, selanjutnya teman-teman, Mimin udah coba update ke iOS terbaru ini, ternyata storage-nya itu malah makin kecil buat di bagian sistemnya. Nah, kalian gimana? Pada ngerasa juga nggak nih? Nah, sebenarnya ada satu lagi sih guys yang paling krusial dan menurut Mimin tuh paling oke banget kalau diadain di Indonesia. Cuma sayangnya, for information buat sekarang, adanya cuma di Uni Eropa. Itu untuk menyesuaikan kebijakan yang namanya DMA, yaitu Digital Market Act, yaitu undang-undang yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk menciptakan pasar digital yang lebih adil dan juga kompetitif. Nah, jadi gimana sistemnya? Sistemnya itu adalah Apple sekarang bisa install aplikasi bukan dari App Store aja, tapi bisa juga dari marketplace lain, tapi juga masih di dalam kebijakannya Apple. Kayak gitu. Itu oke banget teman-teman. Jadi kita bisa install aplikasi lain bahkan dari website kayak gitu punya. Itu seru sih, cuma sayang banget belum bisa dipakai selain di Uni Eropa. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kira-kira
kita harus update ke iOS 18.6 apa enggak nih? Nah, kalau menurut Minjo sendiri harus banget sih teman-teman, karena di 18.6 ini bukan hanya update emoticon seperti yang dulu-dulu, tapi juga di sini banyak banget update-nya dari segi keamanan. Tadi udah kita sebutin, yaitu dari segi kamera, tandanya, terus juga dari segi voice over, terus dari keamanan di bagian WebKit-nya itu penting banget teman-teman, dan juga di bagian dia punya update firmware. Jadi jaringan kita nantinya bakal lebih stabil lagi, dan juga di bagian minor-minor tadi seperti lag keyboard, freeze layar, dan juga panas di HP-nya atau overheat ini udah gak kejadian lagi di iOS 18.6. Dan juga selama kita update ke 18.6 ini nggak ada yang namanya kendala seperti bugs tambahan kayak gitu, nggak ada teman-teman. Apalagi kalau kalian nanti ada di Uni Eropa, itu lebih asik lagi, bakal dapet fitur seperti ambil aplikasi selain dari App Store atau Marketplace App Store. Itu lebih keren lagi. Jadi kalau dari Mimin, update teman-teman. Nah, gimana dengan kalian teman-teman? Kalian mau update ke iOS 18.6 atau tetap bertahan di iOS lama kalian nih? Nah, buat kalian lagi cari iPhone ataupun Android flagship berkualitas dan juga bergaransi pastinya, ataupun kalian mau jual unit-unit kalian, bisa banget teman-teman langsung follow Instagram @hpsecondDepok ataupun TikTok @hpsecondDepok juga pastinya. Di situ kalian bisa dapetin iPhone ataupun Android flagship dengan harga terbaik dan juga kita kasih garansi pastinya. Nah, sekian dulu video dari Minjo kali ini. Bye!